Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara lengkap membaca dan mereview data agar menemukan hasil iklan terbaik. Nah, bisa dibilang ini menjadi salah satu materi yang paling penting dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena ini berhubungan sama baca data. Jadi, dari jujur aja dari sekian banyak trending yang saya ikutin, dari sekian banyak materi Facebook atau yang saya pelajari, selain cara beriklan, selain strategi, ini menjadi materi yang paling penting. Karena bayangin kalau kita nggak bisa baca data, itu otomatis kita bakal ngambil kesimpulan yang salah. Atau kalau kita baca datanya salah, itu otomatis kita ngambil kesimpulannya juga salah. Ini saya paling sering analoginya sama kayak kita jadi pelatih bola gitu. Ketika tim kita kalah kan kita harus review nih. Kira-kira kita kalahnya karena apa nih? Karena mungkin kipernya kurang bagus, pemain belakang yang kurang bagus, pemain tengah, atau mungkin strikernya. Nah, kita kan nggak tahu nih sebelum kita punya datanya, sebelum kita lihat perform mereka masing-masing. Coba bayangin kalau teman-teman jadi pelatih, timnya kalah, yang jelek kipernya, yang kebobolan terus kipernya misalnya, tapi yang diganti malah pemain depannya. Kan bisa makin berantakan, udah makin kebobolan, pemain depannya malah nggak diganti malah yang lebih jelek lagi kualitasnya, malah jadi berantakan, atau sebaliknya. Jadi jangan sampai salah. Nah, ketika kita nggak bisa baca data atau salah, ya efeknya kayak tadi, akhirnya salah ngambil keputusan juga, gitu. Ini yang jelek misalnya, eee, kontennya, tapi yang diganti mungkin malah produknya. Nah, itu jangan sampai salah. Nah, di sini kita akan bahas, kupas tuntas gimana cara baca datanya agar teman-teman bisa langsung praktekkan nanti di lapangan. Nah, yang pertama, sebelum saya masuk ke praktek, setelah ini kita akan praktek ya. Sebelum kita masuk ke praktek, kita bahas dulu nih, matriks penting yang ada dalam Facebook Ads. Karena kalau kita nggak paham sama ini, kita akan pusing. Di Facebook itu ada sekitar 200 lebih ya, ratusan lah intinya, ratusan matriks. Dan kalau kita pahami semua, ya itu akan menghabiskan banyak waktu. Jadi kita fokus ke hal-hal yang atau matriks-matriks yang memang kita butuhkan aja. Oke, dari sekian banyak ratusan matriks, ini adalah matriks-matriks pentingnya. Di luar ini sebenarnya teman-teman nanti bisa kulik-kulik lagi, tapi kalau saya pribadi dari pengalaman saya beriklan, ini yang paling sering saya pakai. Yang pertama adalah metrik reach. Nah, reach ini jumlah orang yang melihat iklan dengan orang yang berbeda. Jadi misalnya reach-nya ada 1.000 gitu, berarti 1.000 orang ini ibaratnya ketika mereka buka Instagram atau buka Facebook, mereka sempat sekilas melihat iklan kita. Nah, masalah ngeklik atau enggak, nanti itu ada di matriks berikutnya. Oke, jadi reach ini adalah jangkauan. Berapa orang yang kayak sekedar atau sekilas ngelihat iklan kita. Oke, yang kedua ini adalah impression. Impression ini adalah jumlah orang yang melihat iklan kita. Nah, satu orang ini bisa ngelihat lebih dari satu kali. Jadi kalau reach itu jangkauan, misalnya reach-nya ada 3.000, berarti ada sekitar 3.000 orang yang memang ngelihat atau terjangkau dengan iklan kita, gitu. Nah, kalau impression, misalnya ada 5.000, itu bukan 5.000 orang, tapi 5.000 kali ngelihat. Nah, 5.000 kali ngelihat itu maksudnya berarti bukan berarti 5.000 ya, bisa jadi cuma 4.000 orang, tapi ada beberapa yang ngelihatnya 2 kali atau 3 kali. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah CTR. CTR ini merupakan persentase orang yang melihat iklan kita dan mereka ngeklik iklan. Jadi ini biasanya perbandingannya sama impression. Jadi antara impression atau reach. Jadi misalnya impression-nya ada 10.000 misalnya. Nah, terus yang ngeklik link iklannya ada misalnya berapa 1.000 atau misalnya ada 100. Nah, itu nanti persentase berapa kita hitung. Oke, jadi ini intinya adalah persentase dari orang yang terjangkau atau terimpresi ini ke orang yang ngeklik. Oke, nanti ada angkanya. Jadi biar gampang, ini kan lebih ke teorinya dulu ya, biar teman-teman tahu dulu dasarnya seperti apa. Nanti saya kasih angka-angkanya biar teman-teman bisa lebih paham. Oke, yang keempat adalah link clicks. Link clicks ini adalah jumlah orang yang ngeklik iklan dalam konten. Kan teman-teman udah beriklan nih, pakai foto, pakai video, ada copywriting-nya. Terus dia baca, dia tertarik, dia ngeklik. Nah, itu hitungannya berarti link click. Berarti dia udah ngeklik iklan kita yang akan diarahkan ke dalam landing page. Kayak gitu. Oke, yang kelima, ini adalah view content. View content merupakan jumlah orang yang melihat landing page atau website. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman pahami ya, ini sebenarnya kayak funnel.
Funnel itu kan ibaratnya kayak corong, gitu. Jadi kayak, ya gampangnya kayak alur lah. Saya paling gampang, ini sedikit saya bahas sedikit soal funnel ya, karena memang berkaitan. Kalau teman-teman ke mall, mungkin kalau dulu kan banyak orang yang kayak nawarin makanan gratisan, kayak sampel ya, ayam gratis atau minum gratis, kopi gratis gitu. Itu kan tujuannya untuk narik kita kan. Nah, itu sebenarnya mereka punya funnel-nya sendiri. Dari gratisan, akhirnya mereka kalau emang tertarik, kalau emang mereka suka rasanya, mereka akan masuk ke dalam, di dalam mereka akan tawarin lagi, tawarin lebih murah lagi, yang lebih banyak lagi, mungkin kasih promo, baru mereka akan beli, gitu. Jadi ada pemancingnya dulu. Nah, itu funnel-nya itu dari luar toko, ditawarin, masuk ke toko, dari masuk ke toko nanti lama-lama bisa jadi beli, mungkin belinya nggak sekarang, tapi mungkin besok atau minggu depan yang ketika ke mall itu lagi. Nah, setelah beli, mereka cobain, rasanya enak, lama-lama bisa jadi konsumen utama, gitu. Bahkan bisa ngerekomendasi ke temennya juga. Jadi yang awalnya cuma di luar, habis itu dikasih kayak pemancing, dikasih makanan gratis dulu, masuk ke dalam, tertarik, beli, langganan. Nah, itu funnel. Jadi ada corongnya. Nah, kalau di dunia online, funnel-nya kayak gini. Jadi awalnya tuh orang, bayangin aja, proses pas pertama kali Anda beli barang tuh kayak gimana sih? Ingat nggak? Anda pernah belanja online nggak? Kan harusnya pernah ya. Mayoritas 90% orang di Indonesia harusnya pernah belanja secara online. Nah, bayangin deh, kalau Anda belanja secara online tuh gimana kira-kira prosedurnya atau langkah-langkahnya? Pertama kan biasanya ya kalau marketplace langsung marketplace, tapi kan ada juga banyak yang lihat iklan kan. Lihat iklan, nggak sengaja, habis itu tertarik sama iklannya, lagi scroll-scroll, habis itu masuk, ngeklik iklannya, ngelihat kayak semacam website atau landing page atau semacam halaman penawaran produk, lama-lama tertarik, habis itu beli, nge-WA, terus order. Jadi dari yang awalnya ngeliat iklan, lama-lama sampai akhirnya beli, gitu. Beli mungkin kalau memang nanti ada cocok dengan barangnya bisa repeat order. Nah, itu namanya funnel. Nah, kita harus tahu nih kira-kira jeleknya di mana, datanya yang mana kira-kira yang harus diperbaiki dan seterusnya. Oke, jadi view content adalah jumlah orang yang melihat landing page atau website yang ada yang kita iklankan. Nah, yang keenam adalah lead. Lead ini adalah jumlah orang yang ngeklik tombol yang ada di dalam landing page. Jadi kalau di dalam landing page itu kan kita ada kayak semacam tombol WA atau tombol add to cart, ya kan? Untuk ketika mereka tertarik, mereka kan akan masuk ke WA. Nah, kita juga bisa tracking pakai pixel namanya. Jadi nomor 5 sama 6 ini kita bisa pasang pixel. Jadi ketika mereka ngeklik iklan kita, masuk landing page atau ngeliat landing page, kemudian mereka klik WA, itu kita bisa tahu tuh berapa orangnya, gitu. Oke? Bahkan kita bisa rekam juga datanya. Nah, yang ketujuh, matriks chat. Chat real yang masuk dalam WA. Jadi yang ngeklik misalnya ada 100, belum tentu 100 ini langsung ke WA. Kan bisa jadi mereka cuma ngeklik, tapi mereka nggak klik enter kan. Jadi pesannya nggak masuk, gitu. Nah, itu ada beberapa indikator yang bisa kita benahi juga nanti. Kemudian yang ke-8 closing, ini adalah jumlah orang yang beli produk. Nah, makanya ini semua dari mulai budget, reach, sampai akhirnya closing itu semua bisa kita ukur. Salahnya di mana, apa yang perlu kita review. Oke, nah berikutnya kita akan bahas secara angka. Oke, jadi ini SOP ya, ini SOP tiap orang beda-beda. Nah, tapi saya coba share SOP saya. Jadi ini saran saya, jangan diikutin plek-plekan, Anda semua punya SOP masing-masing. Nah, ini saya kasih contoh aja. Ini SOP yang saya bikin di beberapa produk, bahkan produk A sama produk B, kayak saya kan ada beberapa produk ya, itu beda SOP-nya. Makanya ini sebagai pemandu aja, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan model bisnis teman-teman masing-masing. Pertama CTR, tadi ingat ya, CTR itu minimal 2%. Jadi ibaratnya dari yang ngelihat iklan kita ada 10.000, berarti minimal banget ada 2%. Berarti berapa tuh kalau 2%? Sekitar 200. Berarti targetnya minimal misalnya ya, ada 200 orang yang klik misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada impression. Impression ini kalau di saya minimal ya sekitar 5-7%. Tapi karena kita ngomongin target, ya udah minimal saya kejar targetnya di angka 7%. Gitu. Oke, yang berikutnya ada link klik ke view content. Jadi misalnya yang ngeklik link ini ada sekian, ada 100. Nah, target dari link klik ke view content itu 50%. Contoh,
Yang ngeklik website saya, yang ngeklik iklan saya maksudnya, itu ada 1.000. Nah, dari 1.000 orang yang ngeklik, itu targetnya minimal ada 500 orang yang masuk ke dalam landing page. Oke, kenapa? Karena setiap orang yang ngeklik iklan itu kan ada yang kepencet, ada yang mungkin jaringannya lama, ada yang mungkin pas mereka ngeklik, mereka nggak jadi, mereka close, ada mungkin yang website kita lemot dan segala macamnya. Jadi, setiap orang yang ngeklik itu belum tentu tuh mereka baca landing page kita, gitu. Makanya kita perlu eee, tracking pixel view kontennya. Dari link klik yang sampai mereka masuk ke website itu kira-kira berapa persen. Nah, kalau saya bikin target 50 sampai 60% gitu, itu view kontennya. Kemudian dari view konten itu kan berarti kan orang-orang yang sudah membaca landing page kita ke lead. Lead itu orang yang ngeklik WA, oke? Jadi ini semua punya indikatornya. Dari view konten, orang-orang yang misalnya ngelihat landing page saya atau halaman penawaran saya ada 100 orang, targetnya dari 100 orang ini minimal ada sekitar 20 sampai 30% yang tertarik. Bukan beli ya, tapi tertarik. Oke, mereka masuk ke ngeklik tombol WA, entah order, atau entah mau nanya-nanya dulu gitu. Pokoknya ada 20 sampai 30%, targetnya minimal segitu. Jadi kalau fee kontennya 1.000, berarti ya minimal harus ada 200 sampai 300-an, kurang lebih lead-nya. Oke, yang ngeklik tombol. Nah, kalau jelek gimana? Nah, ini nanti kita akan bahas juga nih. Jadi kalau jelek itu setiap, poin, ini kita punya solusinya masing-masing, kita punya strateginya masing-masing. Makanya kalau yang jelek misalnya dari link klik ke view konten, sama dari CTR atau view konten ke lead, itu yang dibenerin beda-beda. Makanya itulah pentingnya kita tahu data, biar nanti pas salahnya di mana kita tahu nih, yang dibenerin ternyata yang bagian A aja, yang lain nggak usah, gitu. Oke, jadi jangan dirombak semuanya. Yang berikutnya, lead ke chat, itu minimal 70 sampai 80%. Nah, lead itu biasanya, yang tadi, yang ngeklik tombol WA-nya itu ada 50 atau 100 misalnya. 100 orang ini kan ngeklik tombol WA, tapi kan dia belum tentu masuk ke chat kan, ya bisa jadi dia jaringannya lama kayak tadi, atau bisa jadi dia cuma ngeklik tapi nggak jadi klik enter gitu, akhirnya dia nggak masuk ke WA dan segala macamnya. Makanya kalau saya mentargetkan itu sekitar 70 sampai 80% gitu. Jadi dari 100 minimal adalah 70 sampai 80% orang yang memang WA, WA secara real. Oke, kemudian dari WA sampai closing targetnya 20 sampai 30%. Jadi kalau misalnya ada 50 chat yang masuk, berarti ya minimal ada 20%-nya sekitar 10 sampai 15 ya kurang lebih kayak gitu. Itu target closing-nya. Nanti kita bisa ukur semuanya. Oke, nah ini contoh budget misalnya teman-teman mulai dengan budget Rp1.000.000, oke. Nah, target impresinya berarti kan sekitar 70.000, sekitar 70% kan, 70% kan berarti sekitar 70 ribuan. Nah, target CTR itu 2%. Oke, jadi kalau CTR-nya jelek gimana? Nah, ini saya sekalian ngomongin solusi ya. Kalau CTR-nya jelek gimana? Berarti kita bisa rubah atau ganti kontennya. Logikanya kan yang kena iklan kita atau yang minimal ngelihat iklan kita sekilas kan ada 70.000 orang. Kalau dari 70.000 orang ini ngelihat nggak ada 2% ya, ini standarnya 2%. Tapi kalau teman-teman mau naikin jadi 4% tuh boleh banget. Kalau saya, standarnya sebenarnya kalau saya itu 3-4%. Tapi minimal banget banyak advertiser yang bilang 2% tuh oke. Gitu. Bahkan ada yang sampai 9% tuh bagus banget. Gitu. Oke. Jadi dari 70.000 ini, targetnya ada misalnya 2%. 2% itu berarti sekitar 1.400 ya. 1.400 yang ngeklik iklan kita, gitu. Nah, berarti Mas kalau misalnya, eee, nggak nyampe 2%, apa nih yang perlu diperbaiki nomor satu? Ya berarti konten. Berarti konten kita itu nggak menarik, karena nggak bikin orang mau ngeklik, tuh. Kontennya tuh banyak ya, bisa copywriting, bisa headline, bisa foto, bisa video, ya banyak banyak banget. Jadi intinya adalah, kreatifnya di bagian ads-nya. Gitu. Jadi jangan sampai salah ganti. Di sini nggak ada hubungannya sama landing page, nggak ada hubungannya sama
lead gitu. Karena di sini hubungannya sama konten. Yang pertama kali orang lihat itu kan konten. Kalau di bisnis offline tuh ibaratnya kayak brosurnya kurang menarik, baliho yang ada di tol-tol tuh ibaratnya kurang menarik, jadi orang nggak tertarik untuk kontak atau ngehubungin kita. Nah, itu contohnya. Oke, link klik yang ngeklik berarti kan 1.400. Dari 1.400 orang yang ngeklik, kan targetnya di atas 50% tuh dari link klik ke view konten. Berarti kalau 50% minimal ada 700 yang melihat landing page kita. Oke, dari 700 orang yang lihat landing page kita atau website kita, itu kan targetnya ada di atas ya 20-30%. Berarti minimal kalau 20%-nya sekitar 140 orang yang ngeklik tombol WA. Oke, dari 140 orang yang ngeklik tombol WA, berarti minimal ada targetnya 80%, 70-80%, sekitar 98 chat yang masuk ke WA. Ini chat real ya yang masuk ke WA. Nah, dari 98 chat, target closing-nya 20%, berarti sekitar kurang lebih 19 closingan. Nah, kalau harga produknya sekitar Rp200.000, berarti omsetnya di sini bisa dibilang sekitar 2850 gitu omsetnya. Oke, ini berarti ROAS-nya udah sekitar 2,85. Nah, standar itu ROAS-nya beda-beda ya. Kalau teman-teman punya bisnis sendiri sama jadi reseller, kan tergantung nih, jadi reseller aja kan banyak, ada yang marginnya sedikit, ada yang marginnya besar. Ini kan sebenarnya masih omset nih. Ini kan harus kita kurangin sama biaya iklan. Kemudian ya biaya modal itu sendiri. Kalau kita punya brand ya kita harus siap kayak bayar karyawan, untuk packing dan seterusnya. Kalau kita reseller berarti kita harus kurangin sama biaya modalnya berapa. Jadi ROAS ini tiap orang standarnya beda-beda. Ada yang 2 cukup, ada yang 5, ada yang 10 gitu, beda-beda. Teman saya juga lumayan banyak yang di atas 7 ROAS-nya. Jadi ibaratnya iklan 1 juta dapat 7 juta, itu juga banyak. Nah, fokusnya adalah teman-teman harus tahu dulu nih, kira-kira angkanya teman-teman berapa targetnya masing-masing. Gitu, karena di sini ada yang beda-beda. Ada juga yang CTR-nya udah biasa di 5%. Nah, tapi dari fee konten ke lead-nya memang lebih rendah, misalnya kayak gitu tuh juga ada. Jadi, ini betul-betul nggak bisa dicontek plek-plekan, harus disesuaikan ke model bisnis masing-masing, gitu, oke? Nah, itu gambaran besarnya tentang matriks yang ada dalam Facebook Ads. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke prakteknya. Jadi sebelum teman-teman baca data, ini di awal saran saya dibikin dulu nih, jadi funnel seperti apa. Biasanya kan orang kalau misalnya ngeliat dari iklan, ada performance and click, ya kan macam-macam nih, ada by default juga gitu, atau performance aja defaultnya seperti ini. Nah, kita susun dulu di bawah, biasanya customize column, kita susun. Nah, ini kan kebetulan saya udah susun nih, jadi teman-teman tinggal contek aja. Sebenarnya kalau emang mirip-mirip, ya udah ikutin aja. Tapi nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya. Misalnya ada yang memang matriks yang perlu kita tampilin lebih awal atau lebih detail, lebih banyak. Nah, itu boleh. Ini contohnya ya, kalau saya berurutan dari mulai ini biar gampang, saya lihat dari budgetnya berapa, kemudian amount spend-nya berapa. Oh, contoh gini ya, biar gampang ya, sorry. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa atur apa aja nih yang mau kita tampilin di Facebook. Karena kalau misalnya di Ads Manager, karena kalau misalnya mau semuanya nih, lihat banyak banget tuh ya. Nih ada photo share, post share, ada cost per page engagement, cost per like. Ini kan sebenarnya matriks-matriks yang kita sementara belum butuh gitu. Saya udah sekian tahun nggak pernah sih ngelihat di luar dari ini sih, jarang banget gitu. Andai ada pun paling sesekali untuk kayak mastiin data, misalnya kayak usia berapa, laki-laki atau perempuan, paling banyak domisilinya di kota mana misalnya, itu biasanya saya pilih, saya lihat sekali-sekali gitu. Tapi paling sering tuh kayak gini. Jadi pertama campaign name, delivery-nya aktif atau enggaknya iklan, statusnya apa, ad set name, budget. Ini kalau mau di-capture juga boleh, kalau mau difoto. Terus budgetnya keluar berapa, ini ada hasil, cost per result-nya berapa. Ini kalau mau pakai cost per add to cart, kebetulan saya pakai dua. Ada yang langsung masuk ke WA, ada juga yang pakai formulir. Gitu. Jadi saya memfasilitasi konsumen saya, terserah nih mau nanya-nanya dulu via WA atau mau langsung
masuk ke formulir gitu, langsung beli ibaratnya. Karena ada beberapa orang yang mungkin nggak nyaman lewat WA, pengennya langsung beli aja, ya udah, pengen langsung transaksi gitu. Tapi ada beberapa orang juga yang nggak percaya, pengennya WA dulu, gitu. Disesuaikan aja. Ini kemudian ada link klik, link kliknya berapa, cost per link kliknya berapa, fee konten itu orang yang lihat landing page. Tadi saya udah jelasin ya istilahnya. Jadi kalau bingung, tonton video tonton yang menit-menit awal dulu aja. Gitu. Kalau udah tinggal klik apply, nanti dia terlihat seperti ini nih. Nah, saran saya teman-teman nanti bikin kayak semacam matriksnya di dalam spreadsheet. Jadi pakai Google Spreadsheet atau Excel juga boleh. Pindahin aja datanya. Dia tinggal contek aja, pindahin datanya, ntar kita lihat deh masing-masing persentasenya. Cari paling gampang dari sini nih. Lihat nih CTR-nya berapa. Ini kan kelihatan angkanya ya. Ini saya zoom deh biar lebih kelihatan. Nih, CTR saya itu rata-rata ya ada yang 3%, ada yang 2,95, tapi rata-rata di atas 2. Ini ada yang 1, nah yang 1 ini saya matiin biasanya. Ini kan dilihat dari level campaign. Kalau saya bongkar dalamnya, kita lihat CTR paling tinggi berapa. Ini bisa kelihatan semua dari sini. Tuh, ada yang sampai 4%. Saya lihat berdasarkan dari CTR-nya. Ini ada yang sampai 40%. Nah, ini karena budgetnya masih kecil. Tapi kalau ngomongin standar CTR-nya, saya sekitar 4,3%. Tuh, ada yang 14%. Nah, ini karena budgetnya masih kecil dan saya pakai CBO. Gitu. Tapi rata-rata memang di 4%. Ada yang 5, ada yang 6, beda-beda. Nah, ini nanti sebenarnya saya akan bahas di video yang berikutnya tentang cara menemukan konten atau iklan yang tepat gitu. Jadi biar kita dari awal tuh punya CTR yang tinggi gitu. Karena kalau dari awal kita funnel-nya bagus, angkanya tinggi, itu ke belakangnya tinggal ikutin gitu. Tapi kalau dari awal aja corongnya udah kecil, ya akan makin mengecil lagi di bawahnya. Makanya ini CTR nggak bisa diremehin, karena ini yang pertama kali dilihat sama konsumen kan ya iklan kita kan, konten kita kan, foto atau videonya seperti apa, copywriting-nya seperti apa, kayak gitu. Nah, dari CTR barulah nanti masuk ke link klik nih, cost per link kliknya berapa. Ini saya contoh ambil salah satu ini aja ya, yang agak besar di campaign-nya. Misalnya di sini standarnya yang ini nih yang saya centang ya, yang saya checklist ya. Nih, contoh yang kedua aja deh. Yang ngeklik, iklan saya udah sekitar 3.500 yang ini nih. Dari 3.500 yang ini ya kelihatan ya, yang ngelihat landing page itu ada sekitar 2.034. Jadi kalau tadi masih ingat teman-teman dari link klik ke landing page itu kan 50%. Nah, saya lebih nih, coba kita hitung ya, 2.034 dibagi 3535. Nah, saya 57%, hampir 60%, jadi udah memenuhi target. Nah, dari view konten, dari 2.000 orang yang lihat landing page, ada berapa nih yang ngeklik tombol WA? Saya taruh di sebelah sini nih. Nih, ada sekitar 204. Kita hitung ya. Jadi dari berapa nih tadi? 2034, sorry, dari 204, nih ya, 204 dibagi 2034 sama dengan 204 dibagi 2034 sama dengan 10%. 10,02. Nah, ini saya rendah nih. Standarnya kan 20. Nah, ini saya cuma 10%. Gitu. Jadi itu termasuk yang rendah. Karena di sini saya salah satunya pakai copywriting, pakai landing page yang memang ada harganya. Kita lihat yang atasnya. Jadi ini saya antara iklan atas sama iklan bawah, ini landing page-nya saya bedain. Jadi yang atas saya misalnya pakai kalimat penawarannya apa, yang bawah saya bedain. Gitu. Jadi angkanya pasti beda. Kita lihat yang atas. Yang atas ini view kontennya yang ngelihat itu 556, ya, 556. Kemudian yang ngeklik 117, coba kita persentasein. 117 dibagi 556 kali 100. Nah, ini 21%. Jadi beda nih yang atas sama yang bawah, gitu. Tapi kita nggak bisa langsung lihat dari sisi cost per lead-nya aja, mentang-mentang ini paling murah nih 5.000,
Tapi belum tentu hasil akhirnya sesuai gitu, karena kan di sini masih ada yang WA berapa, dari yang WA berapa kira-kira closing-nya gimana. Bisa jadi kan audiens A sama audiens B kan beda kualitasnya. Konten atas sama konten bawah kan kualitasnya beda gitu. Jadi bisa jadi secara ROAS, makanya indikator saya kalau saya pribadi ya, saya indikatornya ngeliatnya dari hasil, dari omset gitu. Budget 2,9 juta ini jadi berapa omsetnya? Budget 600.000 ini jadi berapa omsetnya? Itu yang perlu kita lihat gitu. Kalau ternyata yang bawah lebih untung, dapat hasilnya misalnya 10 juta, berarti ya udah nggak apa-apa ini agak mahal, tapi secara hasil closing rate-nya lebih tinggi. Kayak gitu. Oke? Jadi ini tinggal contek aja teman-teman, tinggal pindahin ke Google Spreadsheet atau ke Microsoft Excel ya, pindahin, udah nanti tinggal kita hitung secara manual. Pakai rumus juga bisa kok. Nah, tiap hari kita review dia tuh datanya. Oh, ini salahnya di view konten, salahnya di lead, oh salahnya di sini. Nah, itu yang kita perbaiki. Oke? Nah, sedikit tipsnya, jadi kalau misalnya salahnya di bagian CTR, kalau misalnya jelek di bagian CTR, berarti memang konten iklannya kurang bagus, kurang menarik. Nah, itu yang perlu kita gali dari mulai awareness-nya udah oke belum. Nanti sebenarnya saya akan bahas di video konten sih, tapi ini sedikit gambaran besarnya aja. Awareness-nya udah oke atau belum, terus kita udah nampilin manfaat, edukasi, sertifikat, testimoni, itu udah semua atau belum, gitu. Terus kita udah mainin promo atau belum, misalnya kalau ada promo, nah itu bisa kita mainkan juga. Kalau misalnya link klik klik yang ngeklik 3.500 yang masuk landing page misalnya lebih sedikit, nggak nyampe 50%, kan targetnya tadi 50% ya. Itu apa yang perlu diperbaiki? Berarti salah satunya speed-nya gitu, speed atau targetingnya. Teman-teman bisa meng-exclude kalau di Facebook Ads kan kita bisa exclude ya. Kita bisa exclude orang-orang yang menggunakan sinyal 2G. Itu kayak karena daya belinya kan juga sebenarnya harusnya kan kurang kan untuk yang sinyalnya 2G gitu. Karena secara handphone mungkin belum memadai. Jadi itu bisa di-exclude juga. Atau ya lihat landing page-nya. Coba buka di gtmetrics.com, tinggal buka aja di sini ya gtmetrics.com. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat performa dari website teman-teman masing-masing gitu. Ini nanti diklik aja di sini, landing page-nya apa, test your site, nanti dia ada indikator ininya, ada indikator angka-angkanya di sini ada. Misalnya kita klik google.com ya. Nih, contoh aja nih. Nah, kita bisa lihat nanti secara analitik dia seperti apa, nilainya berapa, apa yang kurang, itu nanti di sini semuanya lengkap. Jadi saran saya teman-teman kalau misalnya landing page-nya lebih dari 5 detik, itu harus diperbaiki. Entah fotonya dikurangin, videonya dikurangin, biar speed-nya lebih cepat, gitu. Nah, ini Google ya, kalau Google mah udah pasti bagus ya. Ini performnya A 100, performnya 100%, A strukturnya 99%. Nah, ini juga semuanya cepat landing page-nya. 0, dia 0, sekian detik udah keluar. Gitu. Nah, nanti teman-teman beda-beda nih performnya masing-masing di landing page-nya. Nanti tinggal dicek aja performnya seperti apa. Nanti bahkan dia ngasih kayak rekomendasi harus apa yang diganti biar naikin speed dari si landing page teman-teman semua. Oke? Terus kalau misalnya fee kontennya udah bagus tapi yang lead-nya jelek, misalnya kan kalau dari 2.000 orang ini harusnya minimal ada 400 berarti kan, dari 2.000 orang kan, 400 orang yang ngeklik yang masukin ngeklik tombol misalnya. Nah, kenapa jelek? Bisa jadi karena mungkin yang pertama, penawarannya kurang tertarik. Jadi landing page-nya panjang misalnya, tapi trigger untuk kita ngarahin mereka ke call to action atau ke WA itu kurang, gitu. Atau mungkin penjelasan tentang produknya juga kurang, jadi mereka nggak yakin buat ngeklik tombol WA. Jadi faktornya memang banyak banget, itu salah satunya. Ada juga dari klik tombol, misalnya yang ngeklik 204 nih, kayak saya tadi kan dari 204 ini kan nggak semuanya kan. Anggap aja misalnya 70% atau 50%. Berarti kan yang ngeklik WA itu cuma 100 orang. Yang ngeklik tombol WA 204, tapi yang benar-benar ngeklik WA itu cuma 100 orang. Nah, itu indikatornya apa? Biasanya indikatornya di auto text-nya. Jadi mungkin auto text yang ada di WA-nya
mungkin kurang sesuai sama apa yang dia pengen tanyain. Makanya pakai kalimat yang general aja. Kalau saya hampir nggak pernah pakai kalimat, "Saya mau beli." Jarang. Biasanya saya, andai mau beli pun ya, ini sedikit tips juga ya, saya kasih pertama mau tanya-tanya, atau yang kedua saya juga bisa pakai auto text, diskon atau promo. Saya mau info harga promo dong, 15-25% misalnya kayak gitu. Itu lebih tertarik dibandingkan saya mau beli, karena pada dasarnya kan orang nggak suka dijualin. Oke? Itu, sedikit gambarannya Pak, Bu. Jadi, saya udah kasih solusinya juga, jadi ketika teman-teman punya kendala iklannya jelek, jangan nyalain Facebook-nya, karena banyak juga orang yang iklannya bagus-bagus aja sampai detik ini gitu, bahkan udah spend sampai puluhan miliar. Jadi pahami nih, iklannya jelek, nah apanya yang jelek? Kita bedah datanya. Makanya bisa dibilang ini materi yang cukup mahal, ya ini makanya videonya juga agak lama, karena buat saya, ya ini kayak harta karun. Ketika kita ngerti baca data, kita bisa memperbaiki apa yang salah, gitu. Ketika kita ngerti tim bola sebagai pelatih ya, kita ngerti tim bolanya itu kalah terus, tapi kita tahu nih yang salah bagian kiper, yang salah misalnya posisi pemain yang ini misalnya, kalau kita tahu secara detail dan kita ganti atau kita perbaiki, itu kan efeknya kita jadi bisa juara itu, juara grup ibaratnya kayak gitu. Oke, nah itu aja teman-teman soal materi baca data. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.